Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang pola bilangan dengan subbab barisan dan deret aritmatika. Untuk yang pertama kita masuk ke barisan aritmatika. Nah, syarat dari barisan aritmatika itu sendiri adalah selisihnya sama. Jadi untuk setiap suku, nah ini ada U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN. U1 itu adalah suku pertama, U2 itu adalah suku kedua, U3 adalah suku ketiga, dan seterusnya sampai dengan UN itu adalah suku ke N. Nah, untuk barisan aritmatika itu sendiri, jarak setiap suku ini harus sama. Jadi jarak antara U1 dengan U2, U2 dengan U3, U3 dengan U4, dan seterusnya itu harus sama. Nah, untuk rumus dari suku ke N-nya itu sendiri, kita punya A plus N-1B. Nah, untuk B-nya itu bisa kita cari dengan selisih dari setiap sukunya. Bisa kita pakai rumus U2 dikurangi dengan U1. Nah, untuk UN itu adalah suku ke N. A itu adalah sama seperti U1, jadi suku pertama atau suku ke 1. Untuk N itu adalah banyak suku, B itu adalah beda atau biasa yang kita sebut dengan selisihnya. Untuk deret aritmatika sendiri yang membedakan dengan barisan itu adalah tandanya. Kalau barisan itu dihubungkan dengan tanda koma karena dia barisan, berbaris. Kalau untuk deret itu sendiri dia dipisahkan dengan tanda plus. Nah, jadi U1 plus U2 plus U3 sampai dengan plus UN. Untuk rumusnya sendiri ada 2, nanti bisa kita pakai yang mana saja, sama saja. Tinggal kita pakai yang mudah saja. Untuk SN yang pertama bisa kita tuliskan N/2 A plus UN. Atau juga bisa kita pakai SN sama dengan N/2 dalam kurung 2A plus N-1 dikali dengan B. Untuk SN sendiri adalah simbol dari jumlah N suku pertama atau deretnya. Untuk UN sama seperti tadi, suku ke N. Untuk A itu adalah suku pertama, N itu banyak suku, B itu adalah beda atau selisih. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh saja. Untuk contoh yang pertama, dia meminta apakah barisan-barisan berikut adalah barisan aritmatika. Kita masuk ke yang A, berarti langkah pertama adalah kita mencari B-nya atau selisihnya. Nah, jadi kita lihat untuk suku pertama dari yang nomor A itu adalah 2, yang suku keduanya adalah 4. Suku pertamanya 2, suku keduanya 4. Kita lihat selisihnya ini. Nah, ini selisihnya adalah 2. Kemudian kita lihat dari 4 ke 6 itu juga 2. Kita lihat 6 ke 8 juga 2. 8 ke 10 juga 2. Nah, karena ini sama, ini 2, 2, 2, 2. Nah, jadi dia memenuhi syarat untuk barisan aritmatika. Jadi barisan ini termasuk dalam barisan aritmatika. Nah, kita masuk ke contoh yang B. Kita lihat 5 ke 10. Nah, itu jaraknya 5. 10 ke 17 jaraknya adalah 7. 17 ke 24 jaraknya adalah 7. Nah, di sini 7, di sini 7, di sini 5. Nah, ada satu yang berbeda, jadi dia tidak memenuhi syarat barisan aritmatika, jadi dia bukan barisan aritmatika. Untuk yang C, kita lihat suku pertamanya adalah 20, suku keduanya 16, dia deret turun atau barisan turun karena mulai dari angka yang paling besar. 20 ke 16
jaraknya 4. Kemudian 16 ke 12 juga 4. 12 ke 8 juga 4. 8 ke 4 juga 4. Nah, ini sama semua, berarti dia termasuk barisan aritmatika. Contoh yang D. Nah, suku pertamanya adalah 1, suku keduanya adalah 2. Kita lihat ini selisihnya 1. Nah, ini selisihnya 2. Ini selisihnya 3. Ini selisihnya 4. Ini selisihnya 5. Nah, karena dia semuanya berbeda, nah, jadi dia bukan termasuk barisan aritmatika. Intinya untuk syarat barisan aritmatika adalah selisih atau bedanya itu sama. Kita masuk ke contoh yang kedua. Diketahui suatu barisan aritmatika 3, 5, 7, 9, 11. Tentukan yang pertama adalah rumus suku ke N. Nah, rumus suku ke N itu adalah UN sama dengan UN sama dengan A plus N min 1 dikali dengan B. Nah, sebelum kita masuk ke rumus ini, jadi kita harus cari yang namanya A, suku pertamanya, kemudian B-nya, nah kemudian N-nya, karena dia cuma ditanya suku ke N, jadi N-nya tidak berubah bilangan. Untuk A-nya suku pertama dari ini kita punya 3. Nah, untuk B-nya bisa kita cari selisihnya, jadi kita punya U2-nya itu 5, dikurangi dengan U1 itu 3. Berarti tinggal kita kurangi, 5 kurangi 3 adalah 2. Nah, untuk rumus suku ke N-nya tinggal kita masukkan saja di sini. Nah, A-nya kita masukkan, tadi kita punya 3. Kemudian N-nya tetap N min 1, B-nya 2. Nah, kemudian kita hitung. 3-nya tetap dulu. Kemudian kita buka kurungnya. Itu caranya dikalikan satu-satu. N-nya dengan 2. Jadi N dikali 2 adalah 2N. Kemudian 1 dikali 2. Tandanya adalah mengikuti dari min 1-nya. Jadi min 1 dikali 2 adalah min 2. Nah, kemudian yang ada N-nya kita taruh di depan. Jadi 2N. Kemudian 3 dengan min 2 ini bisa kita operasikan. Jadinya 3 min 2. Nah, kita peroleh plus 1. Untuk yang nomor B, suku ke-20. Sama seperti tadi, kita tadi sudah punya rumus suku ke N-nya, UN. Nah, 2N plus 1. Nah, langsung kita masukkan saja. 2 dikali N-nya itu adalah ini. Nah, ini adalah sebagai N-nya. Karena yang ditanya adalah suku ke-20. Jadi tinggal kita kalikan 2 dikali 20, bisa pakai titik, bisa pakai kurung, plus 1. Nah, berarti ketemu 2 dikali 20 adalah 40 ditambah 1. Berarti bisa kita peroleh 41.
Selain memakai ini, bisa juga kalau kamu mau langsung masuk ke rumus yang UN sama dengan A plus N min 1B juga bisa. Sebenarnya lebih cepat untuk memakai UN sama dengan 2N plus 1, tapi jikalau ingin memakai rumus ini juga tinggal dimasukkan saja. Contohnya seperti ini. Tadi kita punya A3, N-nya itu adalah 20, kemudian min 1, B-nya dikali 2. Kemudian kita peroleh 3 plus 20 min 1, kita hitung terlebih dahulu. Jadi 19 dikali dengan 2. Kemudian kita hitung 3. Yang kita hitung adalah yang perkaliannya dahulu. Jadi 19 dikali 2 adalah 38. Kemudian tinggal kita jumlahkan. 3 ditambah 38 adalah 41. Nah, hasilnya akan sama dengan yang ini. Nah, tapi akan lebih cepat memakai rumus suku ke N karena kita sudah punya rumus suku ke N-nya. Seperti itu. Untuk yang C, jumlah 30 suku pertama. Nah, berarti kita punya N-nya ini ya. N-nya itu nanti 30. Nah, untuk jumlah itu adalah Sn rumusnya. Nah, kita akan memakai rumus yang kedua, N per 2. Nah, kemudian dalam kurung 2A plus N min 1 dikali dengan B. Kemudian tinggal kita masukkan, karena N-nya 30 berarti kita punya S30. Nah, kemudian kita masukkan N-nya 30 per 2. A-nya kita masukkan 2 dikali 3 ditambah N-nya 30 min 1 dikali dengan B-nya adalah 2. Kemudian kita hitung 30 per 2 adalah, bisa kita sederhanakan 15. Kemudian 2 dikali 3 kita punya 6. Kemudian kita punya 30 min 1, ini kita hitung dulu, adalah 29 dikali dengan 2. Kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. 6 plus ini dihitung terlebih dahulu. 29 dikali 2 adalah 58. Nah, kita peroleh 15 dikali penjumlahan 6 ditambah dengan 58 adalah 64. Tinggal kita hitung. Nah, kita peroleh 9 dikali 64 adalah 15 dikali 64 adalah 960.